Soal langkah politik PSI yang menemui Prabowo setelah sebelumnya menyatakan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sore ini kita akan mengulasnya bersama dengan politisi PSI Ade Armando, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Sore Bapak-bapak. Sore. Saya mau ke Mas Ade dulu. Mas Ade, di awal PSI ini bulat ya dukung Pak Ganjar, tapi kemudian belakangan mesra dengan Pak Prabowo. PSI tinggalkan Ganjar. Jadi gini, kami itu nggak bisa disebut terlalu mesra jadinya dengan Pak Ganjar. Karena walaupun kami Oktober 2022 itu memajukan nama Pak Ganjar sebagai capres kami, tapi kan pencalonan tersebut tanda kutip ditolak PDIP kan. Ya bahkan ketika itu kami sampai Grace Natali harus minta maaf kepada PDIP karena kami dianggap tidak memahami etika politik ketika itu ya, karena memasukkan nama yang sebetulnya bukan kader dari PSI. Jadi ada penolakan sejak awal. Ketika kemudian Pak Ganjar itu dinyatakan secara resmi, dideklarasikan secara resmi sebagai capresnya PDIP, lagi-lagi ketika itu kita ingat semua kan PSI nggak diajak. Diajak itu adalah Hanura dan P3, dan ketika itu jelas-jelas dikatakan memang dengan sengaja tidak diundang ya, menurut kalau nggak salah oleh Sekjen PDIP. Jadi kami sudah merasa berusaha ketika itu memajukan nama Pak Ganjar, bahkan spanduk-spanduk Pak Ganjar itu diminta diturunkan oleh PDIP dan kami turunkan ya, sehingga kami sebetulnya tidak bisa disebut mesra dengan Pak Ganjar ya, karena ada penolakan dari PDIP. Nah sekarang keadaan menjadi menarik karena ternyata Pak Prabowo yang adalah capres dengan elektabilitas tertinggi, mungkin harus dikonfirmasi nih kepada Pak Burhan Muhtadi ya, betul nggak masih dia tertinggi, itu justru yang bersedia datang dan menyatakan ingin berkunjung ke PSI. Tentu saja itu disambut dengan tangan terbuka. Sampai saat ini belum pernah ada pernyataan ya dari PSI bahwa kami mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Tapi memang suasana kemarin itu sangat friendly, sangat damai, kita ketawa. Bahkan Pak Prabowo bilang juga nanti datang ya ke Hambalang, kita bikin pertemuan di sana lagi. Jadi sakit tadi ya, jangan dianggap sebagai kami berubah atau mengkhianati sikap kami yang awal. Jadi artinya adalah ini merasa tak dianggap. Kenapa PDIP merasa tidak menganggap PSI nih? Padahal kan PSI yang jelas awal dukung Pak Ganjar, Bang Masinton. Ya, pertama ketika teman-teman PSI menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar, posisi PDI Perjuangan ya secara resmi belum memiliki calon presiden. Karena apa? Bu Mega belum mengumumkan siapa nama calon presiden yang resmi diusung oleh PDI Perjuangan. Karena Bu Mega mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan yaitu Mas Ganjar Pranowo itu pada tanggal 21 April 2023 yang lalu. Jadi pada saat posisi itu ya PDI Perjuangan belum memiliki capres. Dan kemudian teman-teman yang mengumumkan Mas Ganjar sebagai bakal calon presiden, ya monggo silahkan, kan konsisten aja, kan begitu. Kami kan tidak berkeberatan dengan itu, artinya sepanjang ya etika politiknya disampaikan secara benar, karena politik ini kan bukan sekadar. Tapi kan katanya tadi tidak diundang, tidak dilibatkan, Bang Masinton. Oh iya, itu tadi. Ini kan persoalan kalau kemudian ya dikomunikasikan baik, PDI Perjuangan itu sangat terbuka ya. Contoh umpama dengan ketika beberapa partai politik yang secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Mas Ganjar, kan itu dikomunikasikan dan kemudian dilakukan pertemuan-pertemuan informal maupun pertemuan secara formal. Bahkan PAN, Partai Amanat Nasional yang belum menyatakan secara resmi juga datang ke PDI Perjuangan, komunikasi ya. Jadi berarti artinya sejak dari awal PDIP menduga kalau PSI tidak akan konsisten dukung Pak Ganjar. Saya nggak tahu, itu tanyakan kepada Bung Ade Armando itu.
Tapi yang tentu bagi kami adalah ya politik itu kan persoalan konsistensi. Tidak hari ini paginya tempe terus sorenya kedelai kan begitu. Ya, tentu bagi kami adalah politik itu bukan sekedar sensasi tapi politik substansi. Kira-kira seperti itu. Kalau gitu Mas Burhan, kenapa sih kira-kira melihat kalau PSI ini yang di awal gencar mendukung Pak Ganjar, tapi belakangan mesra? Apakah karena memang tadi merasa PSI ditinggalkan atau mungkin tidak diajak sama PDIP? Nah, begini ya, Audrey ya, kalau dari sisi antagonisme politik antara PSI dan PD Perjuangan kan tidak hanya terlihat pada saat PSI dianggap mengumumkan capres Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader PD Perjuangan sebelum minta izin sama ketua umumnya. Tapi bukan hanya pada waktu itu saja. Sejak 2019 ada semacam hubungan yang diam-diam kurang harmonis, terutama karena PSI dianggap mengambil basis partai atau konstituen PD Perjuangan dari segmen non-muslim. Meskipun masih bagus hubungannya ya, tetapi ada hal yang diam-diam membawa relasi kedua partai ini tidak seharmonis yang kita kira. Nah, munculnya nama Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung hasil Kopdarnas PSI itu memantik ya isu lama tadi. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo itu karena cinta PSI yang bertepuk sebelah tangan ataukah ada faktor lain? Nah, saya menilai bahwa cinta PSI yang bertepuk sebelah tangan itu adalah satu isu, iya. Tetapi menurut saya ada isu lain yang membuat PSI termasuk Bung Ade Armando itu pernah mengumumkan 6 alasan tidak memilih Prabowo, tiba-tiba elit PSI menerima Prabowo dengan mesra. Oke, kalau gitu alasannya tahan dulu sampai di sana. Isu lain itu adalah PSI sepertinya membaca lirikan mata Pak Jokowi yang makin mengarah kepada Pak Prabowo. Karena bagaimanapun kalau kita baca nih PSI kan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Jokowisme. Nah, apa yang membuat PSI yang pernah mencapreskan Ganjar sekaligus punya riwayat yang cukup antagonistik dengan Prabowo tiba-tiba bisa menerima Prabowo di kantor mereka? Pasti ada alasan lain yang lebih kuat dari sekedar alasan tadi yang saya sebut. Alasan itu adalah bacaan mereka terhadap arah Pak Jokowi di 2024. Oke, kalau gitu saya langsung nanya ini aja ke Mas Ade. Jadi dari sekian banyak alasan, betul nggak tuh alasan yang paling kuat karena membaca arahnya Pak Jokowi, dukung siapanya? Makanya PSI kemudian mesra. Ya, saya nggak bisa katakan mana yang lebih kuat ya. Tentu aja kami ini tidak mau kelihatan juga sebagai partai yang dengan mudah berubah-ubah arah anginnya kan. Tadi dikatakan pagi makan apa, nanti malamnya makan tempe atau apapun ya. Tapi kami sudah sebetulnya menunjukkan cukup lama ya sikap yang sangat mendukung, saya termasuk saya ya yang mendukung Pak Ganjar. Berulang-ulang kami sampaikan, tapi ternyata betul yang dikatakan oleh Mas Burhan juga bahwa kami seperti diabaikan ya. Tapi pada saat yang sama, terima kasih Mas Burhan sudah menjelaskan secara lebih baik barangkali dari apa yang ingin saya katakan. Kita melihat konstelasi politiknya ternyata memang terutama faktor Pak Jokowi tentu saja menentukan ya. Kita melihat betapa bahwa akhirnya perlahan-lahan seperti saya sudah ingatkan sejak lama, saya minta maaf sekali pada Bung Masinton, ini tidak dengan maksud ingin menyakiti hati PDIP ketika saya katakan PDIP itu terlalu arogan, terlalu sombong ya, sehingga akhirnya bukan hanya PSI yang terkena, saya rasa, saya duga, maaf kalau saya salah, ya Pak Jokowi juga ikut terkena. Nah, Pak Jokowi sekarang kelihatannya, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi sekarang sudah mendukung Prabowo, tapi kedekatan beliau dengan Pak Prabowo itu bisa terlihat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dan pada saat yang sama, seperti juga pernah saya sampaikan, saya melihat ada ketidaknyamanan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Nah, ketika itulah, ketika kami ulang ya, sebetulnya ini adalah kunjungan yang ya kami sebagai pihak tuan rumah yang didatangi oleh tamu. Ya, kami menerima Pak Prabowo dengan sangat gembira. Misalnya saja kalau dikatakan apakah kalau Bu Megawati datang atau jangan Bu Megawati lah. Taruhlah kalau Pak Ganjar datang ke PSI juga akan kami sambut gembira dengan ketawa-ketawa, dengan bahagia, dengan everybody happy. Saya yakin juga akan terjadi hal yang serupa ya. Tapi kembali ke pertanyaan Anda tadi, ya
ada sinyal politik yang kami tangkap bahwa Pak Jokowi tidak terlalu nyaman lagi nih dengan dengan PDIP, dan karena itulah kami melihat bahwa sebagai pihak yang tegak lurus dengan Jokowi, ya kita tidak lagi merasa ada kendala buat kami untuk menerima Pak Prabowo. Jadi di satu sisi kami menerima Pak Prabowo karena kami adalah harus menjadi tuan rumah yang baik, tapi di sisi yang lain kami sudah melihat bahwa kendala-kendala yang semula ada antara kami dengan Pak Prabowo itu sudah semakin mencair, ya. Satunya adalah tadi ya, isyarat dari Pak Jokowi. Tapi misalnya saja yang saya sampaikan di berbagai tempat, misalnya kalau dikatakan baik. Ya. Berarti artinya adalah kemudian itu ya tadi ya, isyarat bahwa sepertinya nampaknya Pak Jokowi ini mulai merasa tidak nyaman dengan PDIP. Lalu apa yang akan dijawab oleh PDIP? Nanti Bapak-bapak akan menjawabnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.